Warga kota Karbala bersiap untuk salah satu pemberhentian terakhir dalam prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang jenazahnya akan dibawa ke Irak sebelum dimakamkan di Masjid akhir pekan ini. Spanduk dan foto Khamenei berjajar sepanjang jalan kota Karbala serta sebuah kendaraan militer yang diparkir di pinggir jalan. Ala Saleh Al-Miri, Kepala Panitia Upacara Pemakaman, mengatakan bahwa Khamenei memiliki tempat yang dihormati di antara banyak warga Irak sebagai tokoh agama Syiah terkemuka. السيد الخامنائي له أثر كبير لدى الشعب العراقي لكونه شخصية إسلامية كبيرة وله قدسية لدى الشعب العراقي لأنه أحد المراجع الكبار لدى الطائفة في الشعب العراقي ويمتلك حظوة لدى الشعب العراقي كبيرة في التقليد Sementara itu, pihak berwenang telah menyusun rencana keamanan nasional untuk prosesi pemakaman yang melibatkan tentara, polisi, dinas intelijen, dan pasukan mobilisasi rakyat. Partisipasi warga Irak dalam pemakaman tersebut merupakan suatu kehormatan besar bagi warga Irak pada umumnya dan sebuah tanggung jawab untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada tokoh bersejarah ini. Upacara pemakaman Khamenei dimulai di Tehran pada 4 Juli sebelum prosesi berlanjut pada hari Selasa ke Qom di Iran Tengah Barat, pemberhentian kedua dalam rencana perjalanan yang akan berlanjut hingga 9 Juli. Jenazah dijadwalkan tiba di Irak pada Selasa malam melalui Bandara Najaf, di mana upacara peringatan resmi akan diadakan dengan dihadiri oleh para pejabat tinggi Irak. Pasca serangan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat membalas dengan menyerang wilayah selatan Iran. 7 ledakan mengguncang Pulau Qesem, Iran. Serangan udara Amerika Serikat juga menargetkan kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata 60 hari yang ditandatangani kedua negara di Swiss. Bandar Abbas, ya bas, دوباره جنگ شروع شد. Israel kembali menggempur wilayah Lebanon, tepatnya di wilayah Nabatiyeh. Belum ada laporan korban dari serangan tersebut. Cahaya yang diduga berasal dari serangan artileri Zionis terlihat di langit malam Lebanon, tepatnya di Bukit Ali Al-Taher, kawasan Al-Fauqa, Nabatiyeh. Belum diketahui dampak dari serangan tersebut atau apakah ada korban yang jatuh. Serangan terjadi meski pada 26 Juni lalu Lebanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan damai dengan mediasi Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik yang terjadi sejak awal tahun ini. Pemirsa, 2 ledakan beruntun terjadi di kota Damaskus di tengah kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Suriah. Akibat insiden tersebut 18 orang terluka, termasuk 4 anggota kepolisian. Allahu Akbar, am sawir qamsar infijar tani. Ledakan berlangsung tak lama usai iring-iringan kendaraan Presiden Macron meninggalkan Hotel Four Seasons untuk menuju Istana Kepresidenan. Media Suriah melaporkan ledakan tersebut disebabkan 2 bom rakitan yang diletakkan di dalam sebuah mobil dan tempat sampah di area yang sama. Akibatnya setidaknya 18 orang terluka, termasuk 4 petugas kepolisian setempat. Meski begitu, kunjungan resmi Presiden Macron tetap berjalan dan dilanjutkan sesuai jadwal. Jalan-jalan di sekitar lokasi pun ditutup dan pengamanan semakin diperketat. Korps Garda Revolusi Iran menembakkan 2 rudal ke arah kapal-kapal komersil yang melintas di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran.
Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengkonfirmasi serangan Iran ini. Pemirsa, rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berlanjut di Irak. Peti jenazah Ali Khamenei telah tiba di Najaf dan akan diarak sebelum ke Karbala. Ratusan warga menyambut kedatangan peti jenazah Ali Khamenei di Bandara Internasional Najaf, Irak. Turut hadir para pejabat dan politisi senior Irak. Setelahnya, peti jenazah akan diarak menuju kota suci Najaf. Di Najaf, para pelayat sendiri telah berdatangan sehari sebelumnya untuk mengikuti prosesi sepanjang 6 km yang akan berakhir di tempat suci Imam Ali. Setelah Najaf, jenazah Ali Khamenei akan diterbangkan ke Karbala untuk prosesi lanjutan. Warga Karbala bersiap sambut peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Di Karbala, peti Ali Khamenei akan disemayamkan sebagai bagian dari rangkaian prosesi pemakaman kenegaraan. Ribuan warga Karbala melantunkan nyanyian-nyanyian sebagai persiapan sambut peti jenazah Ali Khamenei. Mereka akan ikut serta dalam arak-arakan sebagai bagian dari rangkaian pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran. Peti jenazah dibawa keliling ke sejumlah tempat suci Syiah sebelum disemayamkan. Nantinya jenazah Ali Khamenei dibawa ke kota kelahirannya di Masjid Iran untuk dimakamkan. Jutaan pelayat berkumpul di kota Qom, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei. Para pelayat memadati jalanan dan Masjid Jamkaran di kota suci Qom untuk menyambut iring-iringan jenazah Ayatollah Ali Khamenei. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian penghormatan yang berlangsung di tengah duka mendalam warga. Prosesi penghormatan terakhir akan dilanjutkan berturut-turut ke Najaf, Karbala, dan terakhir pada Kamis 9 Juli 2026 di Masjid sebagai tempat terakhir sekaligus tempat dimakamkannya jenazah Ali Khamenei. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus untuk mewakili Indonesia menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, Iran. Indonesia memastikan akan mengirimkan utusan khusus yang akan bertolak ke Iran untuk menghadiri upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjadi salah satu utusan yang hadir di Teheran, Iran untuk melepas kepergian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei usai disemayamkan selama 4 bulan. Pemakaman Ali Khamenei rencananya akan digelar Kamis besok di Masjid kota kelahirannya dan dihadiri puluhan juta orang termasuk sejumlah kepala negara, pejabat asing dan tokoh politik dari berbagai negara.